Kabar horor. Sebuah kisah yang cukup menggemparkan, juga sangat berkesan. Selain di situ terdapat teror yang sebenarnya dialami oleh semua warga desa. Para sobat semuanya, sobat kahor dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Bang Fawa. Kali ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang kakek yang menikah dengan demit. Langsung saja tanpa berlama-lama, siapkan handset, cemilan, kopi, atau gorengan agar semakin asik. Saya sering sekali lihat, Mas, melihat Mbah Sujito. Dia ngomong-ngomong sendiri, tertawa-tertawa sendiri. Kebetulan rumah saya kan tidak jauh dari rumahnya. Jadi ya saya ini ya tahu, ya hampir setiap hari beliau ini kayak terlihat ngobrol seorang diri seperti ya itu sedang Mas lihat saat ini. Saya juga pernah mendengar loh, Mas, Mbah Sujito itu kayak mendesah-mendesah seperti orang yang sedang berhubungan intim. Ya, tapi masalahnya kita ya semua juga tahulah kalau Mbah Sujito itu ya tinggal di rumahnya sendiri seorang diri. Mbah Sujito itu orangnya kurang waras sih, Mas. Mbah Sujito 2 minggu sampai 1 bulan sekali itu belanjanya di warung saya. Sekali belanja ya biasanya langsung banyak. Beli beras, beli mie instan, minyak goreng, bumbu-bumbu, dan yang lainnya. Tapi yang saya tahu, dia itu tidak pernah beli gas loh, Mas, gas LPG. Ya karena sepertinya dia kalau memasak makanan itu masih menggunakan tungku kayu, bukan kompor, bukan. Kalau kompor kan butuh minyak gas, minyak. Ya, dan setiap belanja ya selalu dia beli minyak Viva, beli dupa dan telur ayam Jawa, sering itu. Mbah Sujito itu ya, Mas, orangnya yang nikah sama makhluk halus. Kalau penduduk sini menyebutnya menikahi peri. Kalau memang hidup sendirian, kok aku sering mencium bau masakan yang enak-enak kalau pas berangkat ke ladang. Kan rumah Mbah Sujito memang letaknya deket dengan jalan mau ke arah ladang. Di rumah Mbah Cito, saya pernah melihat perempuan, tapi tua sekali, tunuk-tunuk. Lah terus pengetahuan Mbah Cito tentang budaya Jawa sangat dalam. Saya juga pernah ngobrol dengannya. Mbah Cito pernah meninggal, tapi tidak sempat ketahuan warga dan dia hidup lagi loh. Di rumah Mbah Sujito itu saya pernah lihat banyak sekali orang, Mas. Tapi saya gak ada yang kenal. Kayaknya bukan penduduk sini. Mereka semuanya berpakaian hitam. Nah, cerita tentang Mbah Sujito memang bisa dikatakan sebagai cerita yang sangat kelam di desa ini. Dengan selesainya cerita Mbah Sujito, waktu itu kami kehilangan salah satu pemimpin terbaik, Pak Kepala Desa yang ada di desa ini. Mbah Cito itu dulunya juga dalang, Mas. Menurut informasi yang saya peroleh, dulu katanya dia menjalin hubungan dengan sinden dan penarinya. Tapi sayangnya sinden dan penarinya itu meninggal terkena santet. Ucapan itu hanya secuil dari kesaksian ibu-ibu warga kampung.
kepada seorang pendatang yang ada di desa itu tentang bagaimana dulu kehidupan Mbah Sujito yang memang terbilang cukup aneh. Sebuah rumah kecil yang menurut warga dulunya terletak tepat di salah satu ujung desa menjadi sebuah rumah yang cukup menyeramkan, yang dimana tetangga terdekatnya berjarak kurang lebih kisaran 200 meter atau 150 meter jauhnya. Di rumah itu konon hanya dihuni oleh laki-laki paruh baya yang jika ditebak laki-laki tersebut berusia kisaran 65 hingga 70 tahun. Setiap harinya laki-laki yang dipanggil dengan nama Mbah Sujito itu sibuk mencari kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan Pak Karto adalah orang yang pertama yang mengaku dengan sadar jika ada yang salah dengan diri Mbah Cito. Meski semua warga menganggap jika Mbah Sujito adalah orang yang kurang waras alias gila, tapi Pak Karto berbeda pendapat. Hal itu dikatakannya tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena malam itu Pak Karto melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Di akhir November, kisaran tahun 2010, malam itu, seperti biasanya, Pak Karto mendapatkan jatah ronda malam yang salah satu tugas utamanya adalah berkeliling kampung untuk memastikan jika lingkungannya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya, ketika Pak Karto melintas tepat di depan rumahnya Mbah Sujito, dari kejauhan Pak Karto melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada seorang perempuan yang terlihat baru saja menutup pintu depan rumahnya Mbah Sujito. Mengetahui hal itu, Pak Karto yang merasa curiga dengan siapa perempuan itu, tentu saja seketika berjalan mendekati rumah Mbah Sujito, seraya berpikir jika Mbah Cito selama ini telah menyembunyikan perempuan di dalam rumahnya. Tapi anehnya, saat Pak Karto sampai di teras rumahnya Mbah Cito malam itu, pintu depan rumah Mbah Cito tiba-tiba sudah dibuka dari dalam oleh Mbah Sujito sendiri. Dan Mbah Cito pun terlihat sudah berdiri dengan menatap wajah Pak Karto dengan tatapan yang kurang mengenakan. "Kate lapo kon? Wis bengi. Ngidep mendep nang omahe wong. Te maling takon. Mau ngapain kau? Sudah malam kok mengendap-endap di rumah orang. Mau mencuri ya?" Ucap Mbah Sujito kencang dengan tubuhnya yang terlihat tidak mengenakan pakaian sama sekali. Mengetahui hal itu, Pak Karto pun seketika terkejut bukan main, hingga berbicaranya terpatah-patah. Anu Mbah, aku mang ketok ana wong wedok dek omahmu Mbah. Sapa iku? Kok ra enek laporan nang RT lek arep nginep? Wong asing kan kudune laporan RT Mbah. Anu Mbah, saya tadi lihat ada perempuan di rumahmu Mbah. Siapa tahu kok nggak ada laporan ke Pak RT kalau ada orang asing yang mau nginep. Orang luar daerah harus lapor pada Pak RT Mbah, ucap Pak Karto dengan jelas. Uang kok uripe mek ngurusi urusane uang. Yo, mlebu deloken dhewe ana wonge ta ora nang omahku. Orang kok hidupnya mengurusi urusan orang terus.
Masuk saja, lihat sendiri. Apa ada orang atau enggak di rumahku? Di rumahku enggak ada siapa-siapa, ucap Mbah Sujito sambil tiba-tiba menunjuk ke arah Pak Karto. Mengetahui hal itu, Pak Karto pun seketika terkejut. Tubuhnya bergetar dengan langkah kakinya yang juga terlihat kesulitan digunakan. Bagaimana tidak? Mbah Sujito yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang kurang waras, agak tidak genap 100%, malam itu benar-benar terlihat sangat normal, dengan tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang mengalami gangguan jiwa. Iya, bukannya ngono Mbah. Wong aku anjen ketok ono wong wedok kok Mbah. Ya bukannya begitu Mbah, tapi aku memang melihat ada perempuan kok di dalam rumahmu Mbah, ucap Pak Karto terpatah-patah. Mendengar hal itu, Mbah Sujito yang sebelumnya hanya berdiri diam, malam itu seketika perlahan mendekati tubuh Pak Karto dan membisikkan sebuah ucapan yang mungkin tidak akan pernah bisa Pak Karto lupakan. Lek kepingin selamat, kowe mulih wae. Ojo kate balik rene. Awakmu wis diincer bojoku. Bojoku rupane gak seneng ngambil awakmu. Kalau ingin selamat, kamu pulang saja. Jangan coba-coba kembali ke sini. Kamu sudah diincar oleh istriku. Istriku sepertinya gak suka sama kamu, bisik Mbah Sujito sambil membelai kepala Pak Karto, sembari memberi sebuah peringatan. Disitulah Pak Karto mengaku seolah tidak lagi bisa melangkahkan kakinya. Tubuhnya bergetar dengan nafasnya yang juga sulit untuk dihembuskan. Dan naasnya, belum selesai Mbah Jito memberikan peringatan, dari arah dalam rumah Mbah Sujito itu, Pak Karto melihat adanya sosok perempuan tinggi berambut panjang dengan wajahnya yang juga terlihat sangat hancur. Sosok perempuan itu berjalan pelan-pelan ke arah Pak Karto dengan langkah kakinya yang juga terlihat cukup tenang. Dan tidak berhenti di situ saja. Pak Karto juga masih ingat jika sosok perempuan tersebut benar-benar sangatlah menyeramkan. Matanya melepuh, tubuhnya tinggi besar, dengan tangan kirinya yang juga terlihat membengkak. Sudah cukup itu membuat Pak Karto saat itu benar-benar sangatlah ketakutan. Keringatnya yang sudah tidak berhenti keluar dengan tubuhnya yang juga terus-terusan bergetar membuat Pak Karto saat itu sudah pasrah dengan semua keadaan yang sedang dialaminya. Dan puncaknya, semua kengerian itu berakhir dengan tepukan tangan dari Mbah Sujito ke arah pundak Pak Karto sambil memerintahkan agar Pak Karto segera pergi dari rumahnya. Wes, ndang mulai oleh. Sudah pulang saja, ucap Mbah Sujito sambil menepuk pundaknya Pak Karto. Malam itu, Pak Karto seketika berlari terbirit-birit dengan sesekali terjatuh karena jalanan yang ada di depan rumah Mbah Jito memang sangat gelap dengan tidak ada satupun penerangan yang terlihat menerangi. Sesampainya di rumah, Pak Karto seketika menceritakan apa yang sudah dialaminya kepada istrinya. Tentu saja dengan perasaan penuh syukur karena Pak Karto masih bisa pulang kembali ke rumahnya dengan keadaan baik-baik saja. Bu, Mbah Jito tiba duduk wong edan Bu. Bu, Mbah Sujito ternyata bukan orang yang kurang waras. Dia tidak gila, ucap Pak Karto kepada istrinya.
Loh, Pak. Maksudnya apa sampean niku? Apa maksudnya kamu itu, Pak? Jawab istrinya Pak Karto dengan nada yang sedikit terkejut. Aku iki mau weruh ana wong wedok ndek omahe Mbah Cito. Terus tak parani. Lah kok Mbah Cito moro-moro ana ndek ngarepku mbek mentu welik lho. Wis pokoke sawerem. Wah, pikiranku ndak penak, Bu. Kan aku tadi lihat ada perempuan di rumah Mbah Sucito. Dan setelah ku datangi, Bu, Mbah Cito tiba-tiba sudah ada di depanku dengan matanya yang melotot. Pokoknya suwerem. Pikiranku jadi nggak enak nih, Bu, ujar Pak Karto menjelaskan. Setelah kejadian malam itu, Pak Karto pun sudah tidak berani lagi melewati rumah Mbah Sucito dengan hanya sesekali menceritakan kejadian yang dialaminya dengan teman-temannya ketika mereka sedang berkumpul bersama. Dan singkat cerita, akhirnya dari kesaksiannya Pak Karto, itu menjadi sebuah cerita lokal yang memang telah ramai di kalangan masyarakat di desa tersebut. Bahkan setelah kejadian yang Pak Karto alami, ada beberapa warga yang mengaku juga pernah melihat penampakan perempuan hingga anak kecil yang terlihat bermain-main di area rumahnya Mbah Cito. Dan tidak hanya itu, waktu itu kehidupan Mbah Cito ini bisa dibilang semakin terisolasi dengan semakin tidak adanya warga yang berani mengunjungi dirinya. Lalu singkat cerita, hari demi hari, tahun demi tahun berlalu begitu saja. Suatu hari, adalah tepat sekitar 10 tahun sejak cerita dari Pak Karto tersebut mulai tersebar. Hasil pemilihan kepala desa di daerah tersebut memutuskan Pak Sucipto keluar sebagai pemenang dan terpilih menjabat sebagai kepala desa yang baru di daerah itu. Berbekal ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni yang dia bawa dari kota, rupanya mempengaruhi pemerintahan desa tersebut yang memang sebelumnya cukup jadul atau ketinggalan zaman. Di bawah kepemimpinan Pak Sucipto, waktu itu desa tersebut banyak sekali mendapatkan perubahan. Ditambah sosok Pak Sucipto yang memang masih sangat muda dengan pemikiran yang lebih fresh, lebih baru, tentu saja membuat kondisi daerah tersebut kini bisa dikatakan lebih maju daripada daerah-daerah lainnya yang memang terkesan masih primitif dan lebih mengutamakan adat dan budaya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, di bawah pemerintahan Pak Sucipto, jalanan yang sebelumnya rusak waktu itu seketika menjadi bagus. Dengan sekarang akses dari luar daerah menjadi semakin lancar. Hal itu tentu saja membuat perekonomian di desa tersebut semakin kuat karena pintu dari daerah luar seolah-olah juga seketika terbuka. Kini desa tersebut bisa dikatakan sudah cukup ramai meskipun letak desa berada jauh dari kota. Hingga akhirnya semua cerita ini pun terjadi. Masalah tersebut sepertinya menjadi masalah pertama dan terakhir bagi Pak Sucipto selama dia menjabat sebagai kepala desa di daerah tersebut. Meski berdampak besar bagi perubahan desa, tanpa disangka-sangka dan dinyana-nyana, masa pemerintahan Pak Sucipto hanya bisa bertahan sebentar saja. Karena kenapa? Ya, sangat benar. Karena Pak Sucipto telah berani mengusik Mbah Sucito.
Semua ini berawal dari rencana pembangunan jalan yang rencananya akan kembali dibangun oleh Pak Sucipto untuk memudahkan warga desa. Jalur ke arah ladang yang sebelumnya memang sangat rusak, ternyata menjadi proyek selanjutnya yang memang sudah direncanakan oleh Pak Kades. Jadi pembangunan jalan dan pelebaran kali ini ya kita harus fokuskan ke arah persawahan bapak-bapak, ke arah makam desa, dan yang terakhir ke arah sumber desa, ucap Pak Sucipto yang waktu itu memimpin rapat yang diselenggarakan di desanya. Oh baik Pak, semuanya berjalan lancar, proses pembangunannya sudah mencapai 80%. Ucap salah satu staf desa yang waktu itu memang bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut. Oh bagus. Target saya tahun ini sudah bisa selesai. Tolong diusahakan ya, agar pas musim panen nanti para warga sudah bisa menikmati jalan barunya dan mereka bisa dengan mudah membawa hasil panenannya pulang ke rumah, sahut Pak Sucipto mantap. Tapi mohon maaf Pak, khusus jalur yang ke arah persawahan kami mengalami sedikit kendala Pak. Imbasnya pembangunan di jalur itu sampai sekarang belum juga dilanjutkan prosesnya Pak, sahut staf itu. Loh, kenapa kok ada hambatan, kok nggak diteruskan, sahut Pak Sucipto lagi. Jadi begini Pak, rencana pembangunan jalan ke arah sawah tersebut ternyata melewati rumahnya Mbah Sucito. Mbah Sucito itu adalah orang yang kurang waras Pak, yang memang sangat dijauhi oleh warga. Karena selain berbahaya, menurut mereka banyak kejadian aneh yang pernah dialami oleh warga ketika berurusan dengan Mbah Sucito ini. Ya akhirnya para pekerja pun takut Pak dan tidak berani melanjutkan proyek jalannya, terang salah satu staf yang kebetulan waktu itu juga berada di satu ruangan bersama Pak Sucipto. Rumahnya yang mana ya? Besok saya coba mediasi dengan orangnya. Bila perlu saya akan carikan rumah pengganti untuk beliau agar tidak mengganggu proses pembangunan jalan kita, ucap Pak Sucipto jelas. Wah, orangnya sakit jiwa Pak, jangan menjenguk Pak. Mendekat saja semua warga tidak ada yang berani, termasuk saya Pak. Menurut cerita yang beredar, Mbah Sucito itu hidup dengan kuntilanak, sahut para staf desa itu. Walah, zaman sudah berganti kok masih terlalu percaya setan sih. Ya gini ya Pak, saya terangkan. Kita itu menghormati boleh-boleh saja, tapi kalau menuruti jangan. Sudahlah, besok biar saya kunjungi sendiri saja rumahnya. Katanya orangnya sedang sakit. Kalau nggak dijenguk gimana? Nanti kalau ada apa-apa, yang repot juga ya desa kan. Ngomong-ngomong, apa Mbah Sucito itu punya saudara atau gimana? Sahut Pak Kepala Desa. Mendengar hal itu, semua staf terlihat diam membisu, seraya memberi tanda jika mereka sama sekali tidak tahu menau soal silsilah keluarga Mbah Sucito. Siapa Mbah Sucito, siapa saudaranya, dan dari mana dia berasal. Dari pihak desa pun sama sekali tidak mengetahui. Yang mereka tahu, Mbah Cito adalah penduduk desa yang hidup sudah sejak dahulu kala. Mengetahui hal itu, Pak Kades merasa terheran-heran hingga akhirnya tanpa babi bu, tanpa lama-lama, sepulang dari kantor tempat dia bertugas, dia seketika mengunjungi langsung rumahnya Mbah Sucito seorang diri. Karena menurutnya, bagaimanapun caranya, masalah Mbah Cito harus segera diatasi. Waktu itu, jam tangan Pak Sucipto menunjukkan pukul 17.30.
atau sekitar 5:30 sore. Sebelum pulang ke rumahnya, Pak Sucipto mampir ke rumah Mbah Jito seorang diri karena semua stafnya mengaku tidak ada yang berani menemani. Sepeda motor yang dia kendarai ketika hendak mengunjungi rumah Pak Gito waktu itu juga tiba-tiba mati tepat di jalan yang berjarak hanya sekitar 50 meter dari rumahnya Mbah Sujito. Mengetahui hal itu, dia pun segera membiarkan sepeda motornya berhenti di pinggir jalan begitu saja dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Sujito dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah Mbah Sujito, Pak Kades Cipto seketika merasa keheranan dengan bentuk rumah Mbah Jito yang sudah terlihat mulai rusak tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Meja kursi di depan rumah yang terlihat sudah berserakan sudah menjadi bukti jika rumah tersebut sepertinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Ya Allah, astagfirullah, rumah sampai seperti ini. Bahaya kalau tetap dihuni. Nanti kalau ada gempa, terus rumahnya roboh, pasti memakan korban. Gumam Pak Sucipto dengan mulai mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Jito. Assalamualaikum, teriak Pak Sucipto. Mbak Jito, Assalamualaikum. Kulo Pak Lurah, saya Pak Lurah, teriak Pak Sucipto sambil sesekali mengintip ke arah dalam rumah melalui celah-celah lubang yang ada di jendela rumahnya Mbah Jito. Akhirnya pintu rumah Mbah Sujito pun terdengar sedang dibuka kuncinya dari dalam. Dan setelah pintu terbuka, Pak Sucipto untuk pertama kalinya melihat sosok Mbah Jito langsung di depan matanya. Oh, ini toh yang namanya Mbah Sujito. Wah, orangnya ternyata sudah tua sekali ya, pikir Pak Sucipto sambil menatap wajah Mbah Jito yang waktu itu memang sudah semakin tua. Ono opo le? Ada apa nak? Ucap Mbah Jito pelan. Badhe wonten perlu Mbah. Saya mau ada perlu Mbah. Ucap Pak Sucipto sopan. Oh iya, tapi ra usah mlebu ya. Lungguh ndek kene ae ya. Lungguh ndek jogan ae, pas tengah lawang ae cek aman yo le. Gak usah mlebu timbang ono apa-apa. Iya, lek areke seneng awakmu rene. Lek areke gak seneng, engko sakno awakmu. Awakmu sik enom. Oh iya, tapi gak usah masuk ke rumah ya. Duduk di sini saja. Duduk di lantai tepat di antara pintu masuk ini. Agar kamu aman. Kamu ndak usah masuk. Daripada nanti ada apa-apanya. Iya, kalau dia suka sama kehadiranmu di rumah ini sih ndak apa-apa. Tapi kalau dia ndak suka sama kehadiranmu, nanti malah jadi bahaya. Kasihan kamu nanti. Kamu masih muda. Ucap Mbah Sujito yang waktu itu benar-benar terdengar sangat halus dan jauh dari kesan orang kurang waras yang selama ini orang-orang katakan. Mengetahui hal itu, Pak Sucipto pun terlihat menuruti permintaan Mbah Jito, dan dia pun mulai menceritakan maksud dari kedatangannya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mbah, kalau misalnya rumah Mbah ini saya ganti dengan yang lebih baik gimana Mbah? Soalnya di sini rencana pemerintah akan dibangun jalan menuju sawah Mbah, agar orang-orang yang mau ke sawah biar mudah
gak perlu memutar, ucap Pak Kades Cipto memulai obrolan. Aduh, ora iso le, ora iso. Omah iki omah turunan teko mbokku dhewe. Ora bakal tak utik-utik, apa maneh tak adol. Mas yo dibayar duit sak karung, aku ora bakal gelem. Tidak bisa, nak. Rumah ini adalah rumah peninggalan orang tuaku. Tidak akan aku otak-atik, apalagi tak jual. Meski dibayar dengan uang sekarung, aku nggak bakalan mau. Jawab Mbah Sujito kencang, sembari tertawa terbahak-bahak. Mengetahui hal itu, Pak Sucipto pun terus berusaha merayu Mbah Sujito agar beliau mau menjual rumahnya. Namun sayangnya, Mbah Jito bersikukuh tidak mau menjualnya. Dengan sesekali dia mengancam jika Pak Sucipto terus-terusan memaksanya. Hingga akhirnya, karena mediasi bersama Mbah Jito yang dianggap telah gagal, akhirnya Pak Kades pun terlihat marah dan sedikit mengancam akan melakukan pembongkaran paksa dan membawa Mbah Sujito ke panti jompo yang ada di kota. Rumah ini sudah tua, Mbah. Bahaya nanti kalau roboh. Lagian ini jalan sebagiannya ada hak desa yang Mbah tutupi dengan pagar itu. Jadi karena saya pemimpin di desa ini, saya memutuskan akan membawa Mbah ke panti jompo yang ada di kota. Rumah ini nanti tetap akan dibongkar ya, Mbah. Semua kerugian Mbah akan saya tanggung. Dan jika melihat kondisi Mbah yang sudah tua, lebih baik uang kerugian tetap diurus oleh desa, atau mungkin Mbah punya saudara. Kalau rencana saya sih, jika tidak ada saudara, ya biar Mbah dirawat saja sampai tua. Nanti biaya panti jomponya biar diurusi oleh desa, terang Pak Sucipto tegas. Namun anehnya, rencana hanyalah tinggal sebuah rencana. Sudah beberapa kali Pak Sucipto memerintahkan para pegawainya untuk melanjutkan proyek pembangunan jalannya dengan merobohkan rumah Mbah Sujito. Semuanya tetap gagal, dengan tidak ada satupun pegawai proyek yang berani mendekati rumahnya Mbah Sujito. Bahkan setelah kejadian tersebut, banyak sekali pegawai proyek yang jatuh sakit, hingga akhirnya proyek pembangunan jalan tersebut benar-benar terbengkalai. Dan puncaknya, Pak Sucipto sendirilah yang akhirnya akan turun tangan untuk ikut langsung menyaksikan pembongkaran rumah Mbah Jito. Karena dia merasa jika proyeknya sudah lama terhambat gara-gara masalah rumahnya Mbah Jito yang tak kunjung selesai. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Hari itu adalah hari yang memang sudah direncanakan oleh Pak Sucipto. Karena pekerja lokal tidak ada yang berani melakukan pembongkaran rumahnya Mbah Sujito. Akhirnya Pak Kades pun menyewa pekerja dari luar kota, dan dia sendirilah yang langsung mengawasi proses pembongkarannya. Dan akhirnya, tanpa butuh waktu lama, ketika Mbah Jito sedang pergi mencari kayu bakar di hutan, rumah Mbah Sujito pun berhasil diratakan dengan tanah. Bahkan di situ, warga yang menyaksikan proses pembongkaran semuanya terlihat hanya murung sembari memandangi wajah Pak Sucipto dengan penuh rasa kecemasan. Dan puncaknya, kini rumah Mbah Sujito pun sudah tidak ada lagi. Bekas-bekas kayu dari rumah Mbah Sujito waktu itu bisa dikatakan juga seketika rapi. Di situ akhirnya
Pak Kades pun memutuskan untuk tetap berdiri di bekas rumah Mbah Cito, sembari menunggu kepulangan Mbah Sujito dari hutan dan akan menjelaskan bahwasanya rumah penggantinya sudah disiapkan. Tapi anehnya, hingga malam hari Pak Sucipto menunggu, Mbah Sujito tak kunjung kembali ke rumahnya, dan seolah-olah dia sudah tahu jika rumahnya sudah tidak ada lagi. Mengetahui semua itu, akhirnya Pak Sucipto pun memilih untuk pulang ke rumahnya, sembari menunggu kabar jika Mbah Cito telah kembali nanti semuanya akan diurusi. Namun sayangnya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Sudah sekitar 2 bulan setelah pembongkaran rumahnya Mbah Sujito. Waktu itu Mbah Sujito tak kunjung terlihat kembali ke desa. Bahkan bisa dikatakan Mbah Sujito sudah dinyatakan telah menghilang tanpa jejak. Tidak tinggal diam, Pak Cipto hampir setiap hari memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Mbah Cito. Tapi sayangnya, hasil pencariannya pun tidak pernah ada hasilnya. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Benar sekali, hari itu adalah tepat 100 hari setelah hilangnya Mbah Cito. Pak Sucipto yang sebelumnya sibuk dengan kegiatan di desa, waktu itu diharuskan pulang malam karena banyak urusan yang memang harus diselesaikan. Tepat pukul 10:30 malam hari, Pak Sucipto mengendarai motornya untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun anehnya, baru saja Pak Cipto sampai di jalan depan rumahnya, Pak Cipto yang sebelumnya dengan tenang mengendarai motornya, malam itu tiba-tiba terkejut dengan adanya laki-laki tua yang terlihat berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan langkah yang sedikit membungkuk. Mengetahui hal itu, Pak Sucipto pun seketika kaget dan mempercepat laju motornya agar dia segera sampai di rumahnya dan mengetahui siapa sebenarnya orang tua yang terlihat masuk ke dalam rumahnya dan menutup perlahan pintunya. Tapi sayangnya, sesampainya Pak Cipto tepat di depan pintu rumahnya, malam itu dia pun kembali terkejut karena dia baru sadar jika kondisi rumahnya sebelumnya memang sudah terkunci rapat. Lah iku mang sapa sing mlebu nang omahku iki? Kan lawang iki tak kunci. Terus aku kan metu. Loh, tadi itu siapa yang masuk ke rumahku? Kan pintunya ini selalu kukunci kalau aku pas lagi di luar. Pikir Pak Sucipto dalam hati sambil memutar-mutar kunci pintu di rumahnya. Dan setelah pintu rumahnya berhasil terbuka, Pak Cipto pun seketika berteriak-teriak memanggil-manggil seseorang. Karena dengan mata kepalanya sendiri, masih beberapa menit yang lalu dia dengan sadar melihat adanya seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Halo, siapa ya? Aku tadi lihat ada orang masuk di rumahku ini. Jangan macam-macam ya, keluar kamu. Teriak Pak Cipto yang lantang dengan langkah kakinya yang dipercepat melihat ke arah satu persatu bagian rumah. Namun anehnya, bukannya melihat adanya orang, malam itu Pak Sucipto malah melihat keadaan lantai rumahnya sudah dipenuhi dengan taburan bunga melati yang jika dilihat lebih teliti lagi, taburan bunga tersebut disertai dengan telur ayam yang terlihat sudah membusuk. Mengetahui hal itu, Pak Sucipto pun akhirnya terkejut bukan main dan seketika membersihkan satu persatu bunga-bunga tersebut sambil mulai berpikir jika memang sedang ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumahnya. Sepertinya tadi memang ada orang di rumah ini. Aku harus hati-hati. Jangan-jangan
Ada orang yang mau mencelakaiku, gumam Pak Sucipto dengan terus membersihkan potongan-potongan dari bunga melati yang memang terlihat di hampir setiap sudut rumahnya. Hingga akhirnya, kemudian setelah semuanya dilihat cukup bersih, akhirnya Pak Sucipto pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamarnya dan mencoba tidak menghiraukan kejadian yang ada. Karena pada dasarnya Pak Sucipto ini memang tipe orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Dan puncaknya, sekitar pukul 1:30 dini hari, ketika Pak Sucipto sedang lelap dalam tidurnya, akhirnya semua itu pun terjadi. Benar, waktu itu Pak Cipto tiba-tiba terbangun karena dengan sangat jelas Pak Cipto mendengar ada suara ketukan pintu. Mendengar hal itu, Pak Cipto menganggap jika memang ada tamu. Akhirnya Pak Cipto pun bangun dengan sedikit berteriak, menandakan jika dia akan segera membuka pintunya. "Ya, sebentar." Tapi anehnya, baru saja Pak Cipto membuka pintu kamar tidurnya, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Pak Cipto tiba-tiba melihat adanya kakek-kakek tua yang saat itu sudah duduk di dalam ruang tamu rumahnya. Dan yang paling membuat Pak Cipto terkejut adalah setelah dilihat dengan lebih jelas, sosok kakek-kakek tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mbah Sujito, orang yang selama ini dinyatakan menghilang dari desanya. Mengetahui hal itu, tubuh Pak Sucipto pun seketika gemetar hebat dengan jantungnya yang mulai berdetak kencang. Karena pada waktu itu, kondisi Mbah Sujito waktu itu benar-benar seperti orang dalam keadaan gangguan jiwa. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh luka sayatan, bajunya compang-camping, lengkap dengan tawanya yang sepertinya hingga kini tidak akan pernah bisa Pak Cipto lupakan. Mengetahui hal itu, Pak Sucipto pun mencoba menguatkan tubuhnya dan berjalan pelan mendekati Mbah Sujito sembari mulai memanggil-manggil namanya. "Lulu, Mbah Cito," ucap Pak Sucipto pelan. Dan anehnya, bukannya menjawab perkataan dari Pak Sucipto, Mbah Sujito waktu itu malah terlihat terus tertawa sembari memegang ceker ayam hitam yang waktu itu ada di tangannya, dan sesekali ceker tersebut digigitnya. Mengetahui semua itu, Pak Sucipto pun terus menguatkan dirinya sembari meraih balok kayu yang ada tidak jauh dari tempatnya berdiri, seraya berjaga-jaga jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Mbah Cito dari mana saja? Kami semua mencari Mbah nggak ketemu. Ayo, besok saya bawa ke kota ya Mbah. Di sana Mbah ada yang merawat daripada di sini. Mbah hidup sendiri, ucap Pak Sucipto pelan. Mendengar hal itu, Mbah Cito yang sebelumnya tidak mempedulikan Pak Sucipto waktu itu tiba-tiba berdiri dan melotot ke arah wajah Pak Sucipto sambil berteriak-teriak kesetanan. "Hahaha, bocah orang duwe unggah-ungguh, marine kabeh ana balesane. Hahaha, dasar bocah gak punya sopan santun. Setelah ini semuanya akan ada balasannya," teriak Mbah Cito keras. Dengan kini dia menggigit jari tangannya sendiri hingga sobek berlumuran darah. Melihat semua itu,
Mata Pak Sucipto pun terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihat di depan matanya. Dan tidak berhenti di situ saja. Sesaat setelah itu Mbah Jito pun tiba-tiba terlihat merangkak di dinding rumahnya Pak Sucipto, layaknya tokek, sambil tertawa terbahak-bahak sembari sesekali memutar-mutar kepalanya ke arah belakang dengan terus menatap Pak Sucipto. Disitulah Pak Sucipto yang sebelumnya masih bisa menahan tubuhnya yang gemetar ketakutan, waktu itu dia pun seketika seolah berhenti bernafas. Matanya terbelalak, kakinya tidak bergerak, dengan mulutnya yang juga terlihat hanya menganga karena masih syok dan tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Bagaimana tidak, waktu itu dia melihat Mbah Sujito benar-benar merangkak di dinding rumahnya dengan cepat, ditambah kepalanya yang bisa berputar ke arah belakang, menandakan jika waktu itu Mbah Sujito sebenarnya bukanlah manusia pada umumnya. Dan puncaknya, setelah Mbah Sujito terlihat merangkak cepat ke arah dapur, Pak Sucipto pun segera ingin mengejarnya. Namun sayangnya, ketika Pak Sucipto masih memutar tubuhnya, waktu itu tiba-tiba tepat di belakang tubuhnya Pak Sucipto, ternyata sudah ada sosok perempuan bertubuh tinggi dengan bentuk wajah yang tidak terlihat jelas, karena saat itu rambut sosok perempuan tersebut benar-benar panjang sampai menutupi seluruh wajahnya. Mengetahui semua itu, rasa takut Pak Sucipto pun sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Dia sudah berusaha menjerit sekuat tenaga, namun sayangnya suara Pak Sucipto pun tiba-tiba sudah menghilang begitu saja, layaknya orang yang tunawicara. Hingga akhirnya beberapa saat setelah berhadapan langsung dengan sosok perempuan tersebut, tubuh Pak Sucipto tiba-tiba terpental jauh hingga membentur pojok dinding rumahnya. Blah! Dia dibanting, dicekik, ditendang hingga dilempar oleh sesuatu yang tidak bisa menjelaskannya. Dan bukan sosok perempuan tersebut yang waktu itu melakukannya. Sepertinya ada sosok lain yang tidak terlihat oleh mata yang waktu itu memang menganiaya tubuh Pak Prapto dengan cara membabi buta. Hal itu dapat dipastikan karena ketika semua pukulan dan lemparan tersebut terjadi, sosok perempuan tinggi tersebut hanya diam sambil tidak bergerak sama sekali. Dan puncaknya, ketika Pak Sucipto sudah tergeletak di lantai dengan tatapan matanya yang mulai berkunang-kunang karena benturan yang dia rasakan. Waktu itu dia masih sempat mendengar suara tawa anak kecil yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara tawa anak kecil tersebut berjumlah lebih dari satu anak. Hi, hi, hi. Hingga akhirnya karena Pak Sucipto sudah tidak mampu lagi menahan semua rasa sakitnya, akhirnya dia pun waktu itu tergeletak di lantai tersebut hingga pagi tiba. Keesokan harinya, Pak Sucipto ditemukan oleh Pak Samsudin, yang dimana Pak Samsudin ini adalah salah satu staf desa yang saat itu memang sedang ada keperluan dengan Pak Sucipto. Karena memang Pak Kades ini masih bujangan dan belum berkeluarga, karena dia masih muda dengan semangat yang menggebu-gebu. Oleh sebab itu kenapa dia di rumah hanya sendirian. Melihat tubuh Pak Sucipto yang tergeletak, waktu itu Pak Samsudin seketika memanggil bantuan.
Dan puncaknya, Pak Sucipto dibawa ke puskesmas terdekat agar dia segera bisa mendapatkan perawatan. Namun sayang disayang, bukannya sembuh, ternyata Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Benar sekali, oleh dokter yang ada di puskesmas, Pak Sucipto waktu itu dinyatakan telah terkena penyakit stroke. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak berfungsi, dengan hanya matanya saja yang bisa melihat dan melirik ke sana kemari. Mengetahui semua itu, Pak Samsudin pun akhirnya membawa Pak Sucipto kembali ke rumahnya dan memutuskan untuk sementara menemaninya, hingga pihak keluarga dari Pak Sucipto yang waktu itu masih ada di kota datang untuk memutuskan bagaimana selanjutnya. Bagaimanapun Pak Sucipto masih kepala desa kita, jadi sementara biar saya yang di rumah ini menjaganya sampai keluarganya yang dari kota datang ke sini untuk melihat keadaannya. Yang lain silakan tetap di kantor desa untuk beraktivitas seperti biasa, agar pemerintahan desa bisa tetap berjalan seperti biasanya. Dan untuk keadaan Pak Sucipto selanjutnya, biar keluarganya sendiri yang memutuskan bagaimana tindak selanjutnya. Setelah itu, barulah kita memikirkan bagaimana kelanjutan pemerintahan yang ada di desa, ujar Pak Samsudin kepada para staf desa yang lain yang siang itu berkumpul di rumahnya Pak Sucipto. Dan akhirnya kini Pak Samsudinlah yang menjaga Pak Sucipto di rumahnya. Segala kebutuhannya waktu itu dengan baik disiapkannya, dan setiap malam Pak Samsudin pun tetap menjaganya. Hingga akhirnya Pak Samsudinlah yang akhirnya menjadi saksi hidup kenapa semua ini bisa terjadi. Benar, malam itu masih malam kedua Pak Samsudin tinggal dan menemani Pak Sucipto. Setelah semua kebutuhan Pak Sucipto sudah selesai disiapkan, Pak Samsudin pun duduk tenang di ruang tamu rumah Pak Sucipto dengan mulai menyalakan sebatang rokok yang ada di sakunya. Namun sayangnya, belum sampai habis rokok tersebut dihisap oleh Pak Samsudin, tiba-tiba Pak Samsudin mencium aroma bunga melati yang disertai dengan suara segerombolan orang layaknya sedang membawa jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengar hal itu, Pak Samsudin pun seketika terkejut bukan main, karena dia pun tahu malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, yang sepertinya tidak akan mungkin jika ada orang yang meninggal dikuburkan malam-malam. Loh, kok ada suara pemandu jenazah sih? Perasaan kalau ke pemakaman umum gak lewat sini deh, pikir Pak Samsudin dengan segera bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke arah pintu utama rumah Pak Sucipto. Karena saat itu suara orang-orang tersebut terdengar semakin kencang. Namun anehnya, belum sempat Pak Samsudin berhasil membuka pintu utama rumah Pak Sucipto. Malam itu tubuh Pak Samsudin seketika bergetar hebat, karena dengan sangat jelas rombongan pengantar jenazah tersebut terdengar keras dan berhenti tepat di depan rumah Pak Sucipto. Karena pikirannya yang seketika tidak enak, Pak Samsudin pun mempercepat tangannya untuk membuka pintu rumah Pak Sucipto, yang mana akhirnya setelah pintu terbuka, dengan mata kepala Pak Samsudin sendiri, malam itu Pak Samsudin melihat keranda mayat yang terlihat tergeletak tepat di teras rumahnya Pak Sucipto, dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat ada. Dan tidak berhenti di situ saja, bentuk keranda mayat yang terlihat sudah tua
ditambah dengan kain yang menutupinya juga terlihat sudah lama, membuat Pak Samsudin sangat kebingungan karena dia pun masih sangat hafal jika keranda mayat milik desanya tidak seperti itu bentuknya. Namun sayang disayang, belum selesai Pak Samsudin kebingungan dengan semuanya, tiba-tiba dari kejauhan Pak Samsudin melihat laki-laki tua yang setelah semakin mendekat, laki-laki tua tersebut ternyata adalah Mbah Sujito. Mengetahui hal itu, tubuh Pak Samsudin seketika bergetar hebat. Dengan tatapan matanya yang terus terbelalak karena Pak Samsudin masih tidak percaya dengan apa yang saat itu dilihat di depan matanya. Loh, Mbah Sujito wis mulih ta? Mbah Cito apakah sudah pulang? Pikir Pak Samsudin dengan terus menahan getaran tubuhnya hingga tanpa terasa sebatang rokok yang sebelumnya ada di tangannya waktu itu jatuh ke tanah begitu saja. Wes, kowe ra usah melu-melu. Iki kudu urusanmu. Sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Ini bukan urusanmu, ucap Mbah Sujito jelas dengan melangkah lebih mendekatkan diri lagi ke arah Pak Samsudin. Karena pikiran Pak Samsudin yang semakin tidak tenang, akhirnya tanpa menjawab perkataan Mbah Sujito, Pak Samsudin pun bergegas masuk ke dalam rumah Pak Sucipto dengan seketika menutup pintu rumah Pak Sucipto dan dikuncinya dari dalam. Wah, ya Allah, pikiranku gak penak. Sesuk aku kudu kondo wong-wong kabeh iki lek Mbah Cito ternyata wis ana ndek desa iki maneh. Ya Allah, pikiranku ndak enak. Besok saya harus bilang ke warga ternyata Mbah Cito sudah kembali ke desa ini, ucap Pak Samsudin dengan langkah kakinya yang berjalan menuju ke kamar Pak Sucipto demi memastikan jika Pak Sucipto masih tetap di dalam kamarnya. Namun sayang sungguh disayang, belum lama setelah itu Pak Samsudin pun kembali mendengar suara segerombolan orang pengantar jenazah tersebut yang kini terdengar mengelilingi area rumahnya Pak Sucipto. Dan tidak berhenti di situ saja. Pak Sucipto yang sebelumnya tenang, waktu itu juga seketika menggeliat tidak karuan, layaknya orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Mengetahui hal itu, Pak Samsudin pun dengan sigap menenangkan Pak Sucipto sambil sesekali membisiki kalimat syahadat tepat di samping telinga kanannya. Hingga akhirnya, karena Pak Samsudin kewalahan menangani Pak Cipto sendirian, dengan cepat Pak Samsudin pun berlari ke arah luar rumah dengan maksud hendak menuju ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Dan disitulah, di tengah-tengah Pak Samsudin masih berlari, pandangan Pak Samsudin sempat melihat adanya sosok perempuan tinggi besar dengan rambut yang sangat panjang tidak beraturan. Sosok perempuan tersebut terlihat diam di salah satu sudut rumah Pak Cipto dengan sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dan tidak hanya itu, di sudut lain Pak Samsudin juga melihat adanya beberapa anak kerdil telanjang yang sedang berlarian ke sana kemari dengan kepala yang juga terlihat tinggal separuh badan. Dan puncaknya, karena Pak Samsudin sudah sampai di batas ketakutannya, akhirnya dia pun terus berlari keluar dari rumahnya Pak Cipto dan memutuskan untuk menunduk agar dia tidak melihat terlalu banyak semua pemandangan yang memang sangat jauh di luar akal sehat manusia. Dan akhirnya, setelah berhasil mengumpulkan tenaga dan orang terdekat, Pak Samsudin pun kembali ke rumahnya Pak Cipto dengan harapan bisa segera membawa Pak Cipto ke puskesmas terdekat. Namun sayang, sesampainya Pak
Samsudin di rumah Pak Sucipto. Pak Samsudin dan beberapa orang lainnya pun seketika lemas karena malam itu tepat lewat tengah malam Pak Cipto dinyatakan telah meninggal dunia dengan seluruh tubuhnya yang sudah membusuk, layaknya orang yang meninggal dalam waktu yang sudah cukup lama. Innalillahi, Pak Cipto sudah meninggal, Pak. Innalillahi, innalillahi, sahut orang-orang lainnya. Tapi sepertinya Pak Cipto ini meninggal sudah lama deh. Tubuhnya itu membusuk, sahut orang-orang lagi. Mendengar hal itu, Pak Samsudin pun kembali seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dia lihat, karena masih teringat jelas. Masih beberapa jam yang lalu, Pak Samsudin masih merawat Pak Sucipto, dan dia pun masih sempat memberinya makan. Dan akhirnya, setelah semakin banyaknya orang yang berkumpul di rumah Pak Sucipto malam itu, akhirnya jenazah Pak Sucipto pun dipersiapkan dan akan dimakamkan keesokan paginya. Di akhir cerita, Mbah Cito yang sebelumnya menghilang pun waktu itu juga tiba-tiba terlihat ada warawiri di desa dengan tingkahnya yang sudah semakin aneh saja. Karena para penduduk yang merasa resah dengan adanya Mbah Sujito yang kini juga tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya para penduduk pun sepakat untuk membawanya ke rumah sakit jiwa yang ada di kota. Dan kini, cerita tentang Mbah Cito dan kuntilanaknya akhirnya menjadi sebuah cerita lokal turun-temurun yang sudah tidak asing lagi di telinga warga desa.